keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dan peperangan-peperangan yang terjadi ketika kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang Abu Bakar As-Siddiq sakit dan menunjuk Umar sebagai khalifah penggantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah masih bisa menikmati beberapa hal yang mungkin sudah menjadi kegiatan rutin yang alhamdulillah masih bisa dilaksanakan dengan sempurna mudah-mudahan insyaallah di hari-hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, sampai kepada kita umatnya zaman. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita melaksanakan beberapa kegiatan dari mulai kita berangkat atau dari mulai kita bangun tidur sampai nanti mungkin kita melaksanakan kegiatan tidur kembali, Allah jadikan sebagai sebuah perjalanan yang menakjubkan, dan insya Allah mudah-mudahan kita berdoa nanti di hari akhir nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Melanjutkan video sebelumnya yaitu tentang 38 sahabat yang dijamin masuk surga. Karyanya Syekh Salahuddin Mahmud Al-Syaid dan Dr. Muhammad Al-Ghamidi, dari terbitan dari Ummul Qura. Ini episode terakhir mengenai Abu Bakar As-Siddiq, di mana beberapa hal yang mungkin di video sebelumnya disampaikan mengenai sanadnya atau keturunannya, apa yang dilakukan, terus sifat-sifat daripada Abu Bakar As-Siddiq, terus Nabi Muhammad Abu Bakar As-Siddiq di mata Nabi Muhammad, dan mungkin keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dan peperangan-peperangan yang terjadi ketika kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang mudah-mudahan nanti kita akan coba lanjutkan dengan biografi yang lebih luas, namun kita akan bereskan dulu buku ini sampai terakhir. Nanti kita akan biografi mengenai satu sahabat, salah satunya Abu Bakar Siddiq. Nanti mungkin sudah habis episode Abu Bakar Siddiq sampai 38-nya beres, akan dilanjutkan dengan beberapa biografi ataupun nanti biografi sahababiyah, tabi'in dan buku-buku yang lain yang mudah-mudahan insya Allah memberikan sebuah semangat untuk terus membaca. Saya juga lagi mencoba untuk selalu membaca, karena ada beberapa teman yang menyampaikan bahwa dengan membaca jendela dunia akan terbuka. Ya mungkin teman-teman yang tidak terbiasa membaca, mudah-mudahan dengan audio dan video yang disampaikan bisa menambahkan sebuah hasanah keilmuan, insya Allah mudah-mudahan. Judul yang terakhir tentang Abu Bakar As-Siddiq adalah Abu Bakar As-Siddiq sakit dan menunjuk Umar sebagai khalifah penggantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Di waktu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sakit yang terakhir kali dalam hidupnya, hal yang selalu ia pikirkan ialah siapa yang akan menggantikannya, mengurus urusan kaum muslimin sepeninggalannya nanti. Hal itu karena pertempuran sengit masih akan terus berlangsung antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan Persia dan Romawi. Pada saat-saat yang sulit dan dalam situasi-situasi yang krisis ini, ia merasa khawatir kalau terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Karena itulah ia selalu memikirkannya, dan Allah memberinya ilham tentang kewajiban menunjuk khalifah. Persoalannya, siapa calon khalifah yang akan menggantikannya nanti? Tidak ada seorang pun yang secara tunggal memiliki hak ini, karena ini adalah hak seluruh umat. Merekalah yang berhak memilihnya. Beberapa riwayat sejarah menyebutkan kepada kita bahwa menurut Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab lah yang paling layak mengemban beban serta tugas-tugas kekhalifahan dan mengatur urusan kaum muslimin dalam situasi yang krusial ini. Abu Bakar As-Siddiq kemudian bermusyawarah dengan beberapa sahabat senior. Beliau ingin mendengar pendapat-pendapat mereka tentang tokoh yang dipilihnya ini. Abu Bakar memanggil Abdurrahman bin Auf dan bertanya, sampaikan kepadaku tentang Umar bin Khattab. Abdurrahman bin Auf menjawab, engkau menanyakan sesuatu kepadaku, padahal engkau lebih tahu daripada aku. Abu Bakar As-Siddiq berkata, meskipun Abdurrahman bin Auf segera memotongnya, wahai Khalifah Rasulullah, demi Allah, ia adalah orang yang terbaik menurutmu, tetapi sayang ia berwatak keras. Abu Bakar As-Siddiq berkata hal itu karena ia melihat aku orang yang halus. Seandainya jabatan khalifah diserahkan kepadanya, saya yakin ia akan meninggalkan banyak kebiasaannya. Wahai Abu Muhammad, aku sudah sangat mengenal Umar, dan aku lihat ia ketika sedang marah kepada seseorang tentang sesuatu yang aku lihat
Aku juga melihat ia segera meridhoinya. Jika aku berlaku lembut kepadanya, ia melihat aku keras kepadanya. Aku berpesan kepadamu, wahai Abu Muhammad, jangan ceritakan kepada siapapun yang baru aku katakan kepadamu tadi. Abdurrahman bin Auf menjawab, baik. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memanggil Utsman bin Affan dan berkata, wahai Abu Abdillah, coba kamu sampaikan kepadaku tentang Umar. Utsman menjawab, engkau tentu lebih tahu siapa ia. Abu Bakar berkata, kamu harus mengatakannya, wahai Abu Abdullah. Utsman berkata, ya Allah, sepengetahuanku, apa yang ia sembunyikan lebih baik daripada apa yang ia nyatakan di permukaan. Di antara kami tidak ada orang yang sepertinya. Abu Bakar berkata, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmatimu, wahai Abu Abdillah. Sungguh, seandainya kamu menolaknya, aku tidak akan memusuhimu. Mungkin saja aku tidak memilihnya. Ingat, ia mampu memimpin salah satu urusan kalian. Saya ingin dari orang-orang terdahulu dari kalian. Abu Bakar juga meminta Utsman untuk merahasiakan percakapan ini. Dan dengan tegas Utsman menjawab, akan aku lakukan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga meminta pertimbangan kepada Sa'id bin Zaid, Usaid bin Hudayr, dan sahabat-sahabat senior lainnya dari kaum Muhajirin serta kaum Ansor. Ketika disebut nama Umar bin Al-Khattab, Usaid mengatakan, sungguh menurutku ia adalah orang terbaik setelah engkau. Ia ridho pada saat harus ridho, dan ia marah pada saatnya harus marah. Orang yang menyembunyikan itu lebih baik daripada orang yang menyatakan. Untuk mengemban perkara ini tidak ada yang lebih kuat daripada dia. Ibnu As'ad Al-Kubro jilid 3 142 sampai 142. Beberapa orang sahabat menemui Abu Bakar As-Siddiq. Mereka sudah tahu ia telah meminta pertimbangan tentang Umar. Salah seorang mereka yaitu Talhah bin Ubaidillah bertanya, apa yang nanti akan Anda katakan kepada Robmu jika dia bertanya kepadamu, kenapa kamu menunjuk Umar sebagai khalifah penerusmu, padahal kamu tahu ia orang yang keras. Abu Bakar berkata, biarkan aku duduk. Setelah duduk, Abu Bakar menjawab, apakah kalian menakut-nakuti aku dengan Allah? Akan merugi orang yang mengatur urusan-urusan kalian dengan kezaliman. Sahabat yang lain berkata, pilih saja dari keluargamu yang terbaik untuk menjadi khalifah bagi mereka. Abu Bakar berkata, sampaikan kepadaku apa maksud ucapanmu itu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq sudah merasa tenang, ia di luar sana ada kesepakatan atau yang menyerupai kesepakatan sekitar masalah Umar. Selanjutnya Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan. Ia ingin Utsman menulis. Tulislah. Abu Bakar lalu mendektekannya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini yang dipesankan Abu Bakar As-Siddiq bin Ali Al-Qahabah pada akhir hayat, saat ia akan keluar dari dunia dan sekaligus pada saat ia masuk ke akhirat. Mungkin orang kafir akan beriman, orang jahat yakin, dan orang pendusta membenarkan. Sesungguhnya sepeninggalanku nanti yang aku tunjuk sebagai khalifah memimpin kalian adalah Umar bin Al-Khattab. Dengarkan dan patuhilah ia. Sesungguhnya ia tidak akan mengecewakan Allah, Rasulnya, agamanya, diriku dan kalian semua. Jika nanti ia berlaku lurus, itulah keyakinanku dan pengetahuanku. Dan jika ia bengkok, masing-masing orang akan mendapatkan dosa. Yang aku inginkan adalah kebaikan. Dan aku tidak tahu perkara yang gaib. Orang-orang yang zalim akan tahu mereka yang berbalik. Semoga salam dan rahmat Allah senantiasa melimpah kepada kalian. Ibnu As-Sa'ad At-Tabalut Al-Kubro jilid 3 1 halaman 142. Kemudian Utsman disuruh membacakan pesan itu kepada kaum muslimin. Setelah menunggu lama, Abu Bakar As-Siddiq muncul dan berkata kepada kaum muslimin yang sudah berkumpul, apakah kalian ridho atas orang yang akan aku pilih sebagai khalifah yang akan memimpin kalian? Demi Allah, sungguh aku sudah berusaha keras dan aku tidak akan memilih dari kaum kerabatku sendiri. Aku telah menunjuk Umar bin Al-Khattab sebagai khalifah yang akan memimpin kalian. Dengarkanlah dan taatilah ia. Dan mereka menjawab dengan serentak, kami akan mendengar dan kami akan taat. Lihat At-Tabrani, Tarik Ar-Rusul wal Al-Mulk, jilid 3 halaman 428. Dengan demikian mereka semua mengakui mereka ridho kepada Umar dan membaiatnya. Setelah menerima pembaiatan dari kaum muslimin, Umar dipanggil oleh Abu Bakar As-Siddiq dan diberi pesan-pesan yang menyampaikan Abu Bakar As-Siddiq wafat. Abu Bakar As-Siddiq jatuh sakit selama 12 hari. Aisyah radhiyallahu anha menemui ayahnya yang tengah berbaring lemas seperti mayit. Napasnya sudah berada di dada. Ia membaca bait syair ini, demi usia Anda, apalah arti kekayaan bagi seorang pemuda jika ia sedang dalam keadaan sekarat dan dada sudah terasa sesak. Abu Bakar As-Siddiq memandang Aisyah dengan pandangan yang seperti marah
kemudian berkata, bukan begitu, wahai Ummul Mukminin, tetapi adalah seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu daripadanya. Surat Qaf ayat 19. Abu Bakar melanjutkan ucapannya, sesungguhnya aku sudah memberimu sebidang kebun, tetapi ada rasa kebimbangan dalam hatiku. Jadi kembalikan saja harta itu ke dalam harta pusaka. Aisyah menjawab, baiklah, aku akan mengembalikannya. Abu Bakar berkata, aku sendiri semenjak diangkat sebagai khalifah pemimpin kaum muslimin tidak pernah makan 1 dinar atau 1 dirham pun dari harta kas negara. Tetapi makanan yang kami masukkan ke dalam perut kami sama seperti yang mereka makan. Pakaian kasar yang kami pakai di panggung kami sama seperti yang mereka pakai. Sedikit pun kami tidak menyimpan harta fa'i milik kaum muslimin. Apalagi banyak. Selain seorang budak negro ini, seekor unta ini, dan ini, jika nanti aku telah meninggal dunia, bawa semuanya ini dan serahkan kepada Umar. Lepaskan semuanya darimu. Aisyah melaksanakannya pesan terakhir ayahnya ini, menerima pesan kurir yang suruh Aisyah mengantarkan harta yang dipesan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Al-Khattab menangis sesegukan sehingga air matanya menetes ke tanah. Ia lalu berkata, semoga Allah senantiasa merahmati Abu Bakar. Sepeninggalannya orang pasti akan berusaha payah menirunya. Semoga Allah senantiasa merahmati Abu Bakar. Sepeninggalannya orang pasti akan berusaha payah menirunya. Terakhir, doa yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah, tolong matikan aku sebagai seorang muslim dan susulkan aku dengan orang-orang yang soleh. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq bertemu dengan Allah yang Maha Tinggi pada hari Senin tanggal 21 bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau 13 Agustus tahun 634 Masehi. Pada waktu itu ia berusia 63 tahun. Sesuai wasiat Abu Bakar As-Siddiq, jenazahnya dimandikan oleh istrinya Asma bin Umais. Umar bin Al-Khattab yang menjadi imam sholat jenazah, kemudian jenazahnya diusung ke kubur dan dimakamkan di kamar Aisyah bersama Rasulullah SAW. Posisi kepalanya diletakkan di dekat pundak Rasulullah SAW. Dengan demikian dimulailah kekhalifahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Siapa itu Umar bin Al-Khattab yang mengemban urusan kaum muslimin seperti Abu Bakar Siddiq? Mari kita berkenalan dengan beberapa perikal tokoh yang sedikit sekali bandingannya di dunia para pemimpin dan di dunia manusia. Ya, mudah-mudahan seri Abu Bakar ini sudah selesai. Yang pertama, Abu Bakar Siddiq, nama panggilannya ada nama panggilan atau kunyahnya Abu Bakar As-Siddiq, nama lengkapnya Abdullah bin Utsman, tepat tanggal lahir Mekah 27 Oktober 573 Masehi, kabilahnya Bani Taim, nama ayahnya adalah Abu Kuhafah Utsman bin Amir bin Amr, nama ibu Ummul Khair Salma bin Sakhr, saudara satu Utaik Kuhafah, saudarinya Fadra Qaribah Amir. Tanggal keislaman Qutailah bin Azul Uzra, nama istri Qutallah bin Abdul Uzza, bercerai. Ummu Ruman Zainab bin Amir Al-Kinayah. Yang ketiga Asma bin Umais. 4 Habibah bin Kharijah. Nama putranya Abdullah bin Abu Bakar, Abdurrahman bin Abu Bakar, Muhammad bin Abu Bakar. Putrinya adalah Asma bin Abu Bakar. 3 Aisyah bin Abu Bakar binti Abu Bakar. Yang ketiga adalah Ummu Kulthum binti Abu Bakar. Prestasi dan kedudukannya, yang pertama termasuk ke dalam As-Sabiqul Awalun. Yang kedua, sahabat terdekat sekaligus mertua Rasulullah SAW. Ketiga, menemui hijrah Rasulullah SAW. Keempat, pernah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kelima, Khalifah Rashidah pertama. Keenam, berpartisipasi dalam banyak peperangan. Ketujuh, memerangi kaum yang murtad dan kaum yang menolak membayar zakat. Yang kedelapan, menerima ekspedisi pertempuran pada masa Khalifah beliau. Di antaranya adalah memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid dalam perang Mu'tah. Itu adalah sedikit tentang buku diambil dari 38 sahabat yang dijamin masuk surga, seri Abu Bakar As-Siddiq. Yang insya Allah mudah-mudahan serinya terus berlanjut. Mudah-mudahan sih ada manfaat. Insya Allah ada manfaatnya. Saya juga jadi rajin mencoba untuk membaca selepas beberapa kegiatan. Saya baca, saya rekamkan, saya uploadkan. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah teman untuk menemani perjalanan ataupun ya dalam kegiatan sehari-hari yang mudah-mudahan bisa memberikan sebuah efek tentang senangnya membaca, insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita untuk selalu membaca. Dan kalaupun misalnya ada usaha untuk menyampaikan, disampaikan saja bacaan-bacaan tersebut yang mudah-mudahan bisa memberikan sebuah efek positif kepada orang lain, insya Allah. Mudah-mudahan benarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salahnya dari saya pribadi yang mungkin membacanya terlalu cepat. Yang mudah-mudahan dengan berjalannya waktu membacanya akan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.